Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Kemudian saya akan mengundang selanjutnya Profesor Dr. Eri Gumilar, SPOG Konsultan, untuk membawakan presentasi dengan topik How to Choose Progesterone Supplementation in Miscarriage. Kepada Prof. Eri saya persilahkan, waktu presentasinya 20 menit. Selanjutnya kemudian kita akan diskusi lagi seperti ini. Terima kasih, Dr. Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terbirit-birit tadi di sana presentasi 3 kali, sekarang 1 kali mohon, jadi saya terlambat. Padahal baru sekali selesai di sana aja, Pak. Aduh, baik, santai. Waktunya berapa ini? Mungkin 25 menit mungkin. Silakan slide pertama, Mbak. Tolong. Ya. Jadi ini sebenarnya progesteron untuk kehamilan miscarriage. Saya kira Dr. Ali sudah menjelaskan semua ya. Recurrent pregnancy loss 2 kali, having twice abortion itu sudah dikatakan RPL. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, jadi ini rekomendasinya dulu. Progesteron katanya oleh Hifri 2018. Pada waktu itu saya seorang fetomaternal tapi diundang oleh Hifri ya, 2018 bahwa progesteron dapat rekomendasi A, dihidrogesteron oral. Mungkin ini yang ya karena kita siang ini ya kita harus utamakan ini dulu dah. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini juga demikian. Ya, dia bisa untuk fase luteal insufisiensi. Ya. Mungkin ini bisa digunakan pada hari ke-16. Jadi kita harus menguasai ini juga, folliculogenesis itu penting sekali. Jadi mulai follicle the graft sampai terjadi 1,8 kalau kita monitor dengan transvaginal ya. Kemudian akan terjadi fertilisasi. Nah, mulai itu bisa diberikan progesteron. Slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini mungkin saya cepat saja di sini. Dr. Ali sudah ya 2 atau 3 kali sudahnya. Slide berikutnya. Ya. Definisinya sudah, jadi sejak lama sudah ya, mulai abad ke-20 sampai sekarang. Slide berikutnya. Tadi sudah saya dengar, tadi Dr. Ali sudah panjang lebar menjelaskan embryonic dan late loss. Sekarang kita dengan menggunakan transvaginal ya, memang begitu amenorrhea 3-4 hari ibunya menyatakan planotes positif, kita sudah bisa melihat ini embryonal pool, kemudian ada yolk sac, kemudian ada trembling heart ya. Kemudian kalau 5 mili ini berapa minggu. Nah, ini gunanya untuk apa? Karena dengan menguasai ini, ibu yang datang ke kita, katakanlah dengan recurrent pregnancy loss, sebaiknya tiap minggu itu dimonitor. Tadi Dr. Ali sudah menjelaskan sedikit, saya bisa menangkap. Misalnya perubahan gestational sac. Minggu depan kita sudah memberikan penjelasan kepada pasien, mudah-mudahan Bu seminggu lagi bila kita lihat transvaginal sudah harus ada trembling heart, sudah ada embryonal pool. Sebab di sini penting sekali, kalau tidak ada berarti inner cell mass itu tidak ada. Nah, ini harus bisa dibedakan. Apakah ini nanti yang pasien itu demikian populernya dia tidak berkembang misalnya ya, atau memang ada gangguan pada sel-sel trophoblasnya. Slide berikutnya. Ya.
Ini kita memang inilah feto maternal ini tadi pagi kita sudah betul-betul menekankan. As the clinicians, we are not only just having science and make the patients be cured now, tetapi juga sebagai konselor, ya, bahwa ibu ini sudah mengalami 3 kali recurrent. Of course, she just appear in front of you. The big questions directing to the doctor is, doctor, can you guarantee that this pregnancy for this time will be landing succeed? Waduh, ini kalau sudah demikian pertanyaannya itu kayaknya dokternya yang juga ikut stres, ya. Jadi itu maksudnya. Jadi di sini nih konseling itu penting sekali. Konseling itu penting, ya. Mungkin nanti kalau pasiennya sudah pulang baru bisa, mudah-mudahan tidak datang lagi. Slide berikutnya. Slide berikutnya, ya. Nah ini kasusnya terus berubah, cepat aja di sini, cepat saja di sini karena ada possible cause. Slide berikutnya, slide berikutnya. Hello, ya. Ini sampai recurrent pregnancy loss di sini dibuktikan, ya. Akhirnya itu tidak seperti konsep-konsep yang dulu, ya. Jadi bisa misalnya chromosomal abnormalities, kemudian incompetence cervix, kemudian ada lapisan miom, kemudian juga ada kelainan hormonal dari glucose intolerance, ya, kemudian infeksi. Semua itu berubah. Pengalaman saya dengan mengumpulkan kasus-kasus RPL di Dr. Sutomo, ternyata mikronutrisi itu ikut berperan. Slide berikutnya. Kita cepat ya di sini, terus, ya, terus, ya ini yang tadi, terus selanjutnya, ya. Terus, ya, terus, ya, terus. Nah ini kembali lagi tadi yang tadi. Halo, satu slide ke belakang. Aduh, satu slide ke belakang. Ya Allah. Itu ya, satu slide ke depan. Nah ini penting. Ini saya ingin menunjukkan kita seorang feto maternal. Ilmu tetangga itu endokrinologis, kuasai juga folliculogenesis. Ya, ini seperti demikian, kita bisa menilai kualitas dari folikelnya. Ya, kalau umpamanya dia seorang PCO yang akhirnya succeed at your hand, should be care if just once pregnant. Ya, sebab kalau umpamanya dia ternyata plano test positif, ya, kita menemui gestational sac, jangan berhenti di situ. Cari di sebelah kiri kanannya, yang apanya yang dicari? Korpus luteumnya, dari mana dia keluar, dari kiri atau kanan. Di sana nanti Anda akan melihat, ternyata tidak saja korpus luteumnya, tapi juga bisa melihat, oh ini adalah penderita PCO yang hamil. Ini hati-hati, hati-hati. Jadi kalau waktu Anda memulai pemberian CC atau inductionnya Anda sertai dengan metformin, sebaiknya metformin itu jangan dilepas, teruskan dia. Ya, sebab sekali lagi the philosophy that once the patients give you trust on your burden, on your shoulder, itu dia akan senang sekali. Dia mengharapkan sangat besar kepada Anda. Ya, nah nanti kalau pasien sudah keluar, baru Anda berdoa mudah-mudahan tidak datang lagi aja pasien ini, ya. Karena mesti bertanya gini. Slide berikutnya, oke. Nah, ini sekarang jadi terapinya tidak bisa progesteron tok. Dr. Ali saya kira sudah semua di sini, dihidrogesteron, probiotik, ya. Saya membaca disertasi beliau, ya. Saya ikuti disertasinya, probiotik dengan prebiotik ini sekarang dilibatkan pada recurrent pregnancy loss. Pro sama pre. Kalau pro itu O itu organismenya, ada lactobacillusnya, kalau pre itu nutrisinya yang menyebabkan lactobacillus. Slide berikutnya. Ini dia obatnya, ya. Tapi karena kita sekarang lunchbox-nya bukan dari sini, ya enggak usah panjang-panjang. Terus, nah ini nanti mungkin Anda sudah hafal, tapi kita juga enggak akan diskusi di sini. Ya pokoknya prinsipnya, I don't agree by giving so many time of this one. Saya enggak setuju, karena saya mengikuti aliran yang lain. Saya melihat seorang imunologis presentasi di Manila,
dia memberikan 3 minggu dan cuma 4 minggu tiap minggu. Ya, tapi maaf, kita tidak akan diskusi di sini. Slide berikutnya. Inflammatory, ya ini dia tadi. Ya, slide berikutnya. Ini dia tadi kerjanya, ini mengenai low molecular weight. Slide berikutnya. Ya. Ini jadi dia mempunyai khasiat yang lain, ya, selain sebagai mencegah koagulopati, ya. Jadi di sini pada prinsipnya dia melindungi sel-sel trofoblast terhadap autoantibody ini. Slide berikutnya. Ya. Nah, sekarang progesteron, saya kira Dr. Ali sudah panjang lebar, mungkin tidak usah diulangi lagi. Ya, tadi di sebelah saya berbicara infection and inflammation related to preterm, sebenarnya sama saja, ya, bahwa progesteron itu tujuannya adalah jadi melawan zat-zat yang menyebabkan kontraksi. Slide berikutnya. Ya. Nah, jadi dari sini dihidrogesterone ya ini sangat penting ya, karena kita sekarang lunchbox dari mereka ya kita pakai yang oral aja. Saya kira mungkin ini sudah yang terakhir, saya kira cukup mungkin karena sudah ke sini. Apa bagaimana ini moderator Dr. Lukas Effendi sudah cukup?